Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke. Hari ini ibu masuk gunanya untuk memberikan materi layanan bimbingan klasikal kepada anak-anak ibu. Nah, bimbingan yang ibu kasih kepada kalian adalah tentang cerdas dalam menggunakan gadget. Kenapa ibu memberikan ini? Supaya anak-anak ibu khususnya yang bersekolah di SMP Angkasa ini bisa bijak dalam menggunakan gadgetnya dan sehingga tidak berpengaruh untuk proses belajar di dalam kelas. Oke, untuk itu sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Nah, berdoa kali ini ibu tunjuk aja ya, dipimpin oleh imam. Imam, sebelum mulai pelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya anak-anak ibu absen dulu ya. Ahmad Khairisaka hadir? Hadir. Albianu Ramadan Koto? Hadir. Alicia? Hadir. Bima? Khairul Imam? Desi? Tidak hadir ya? Oke, ada keterangannya Desi? Enggak ada, absen. Oke. Fatan? Kristina? Maria, Nadine, Naifa, Rizky, oke, Revan, oke, Raja, Rafa, Rikas, oke, Tiara, Tristan, oke, Delas Nadia, oke, kayaknya tegang kali ini. Kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu. Kalau selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, 2 kali. Selamat sore, 3 kali. Selamat malam. Oke. Ini ice breakingnya gunanya untuk apa Ibu? Untuk melatih konsentrasi, biar kamu konsentrasi. Ayo, santai, jangan ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Si kakak, dia tidak konsentrasi. Ulang lagi, sekali lagi. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Oke, sudah mulai konsentrasi Ibu lihat. Oke, anak-anak Ibu, kita mulai ke materi yang mau Ibu berikan untuk anak-anak Ibu. Yaitu silakan lihat di layar. Ada materi yang judulnya cerdas menggunakan gadget. Tahu gadget itu apa kan? Handphone. Oke. Kenapa Ibu beri ini kepada kalian? Itu dia. Gunanya agar kalian dapat menyimpulkan pengertian dan fungsi gadget. Terus agar kalian dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif menggunakan gadget. Gadget itu berdampak. Tetapi tergantung kita. Mau yang ke positif atau ke yang negatif. Itu tergantung apa? Kontrol di diri. Nah, apalagi manfaatnya? Makanya layanan ini Ibu berikan kepada kalian agar kamu dapat menerapkan langkah-langkah bijak dalam menggunakan gadget. Terus apalagi Ibu? Anak-anak Ibu apa? Agar kalian bisa mengaplikasikan cerdas dalam menggunakan gadget. Oke, lihat lagi ke situ. Apa itu gadget? Gadget itu apa?
Coba Christina baca di situ, apa di situ gadget. Kamu jangan asal-asal nanti tiba-tiba kamu nggak tahu gadget itu apa. Coba. Gadget adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Oke, gadget itu fungsinya sama seperti telepon yang dulu pakai kabel. Tapi sekarang dia tidak memakai kabel atau wireless. Fungsinya sama. Sebagai alat apa? Komunikasi. Oke. Nah, ini dia. Apa yang sering kamu akses menggunakan gadget? Ayo, Fatan, apa? Game, Bu. Endgame. Buat Fatan, apa Fatan? Game, Bu. Endgame. Christina? Instagram. Oke, Instagram. Kamu Kak? Apa yang sering kamu akses? Instagram. Oke. Kayaknya masih di cakupan bermain game sama membuka media sosial. Nah, setelah Ibu beri ini, Ibu harap anak-anak Ibu mengakses gadget tidak hanya untuk itu. Tetapi gadget bisa juga untuk mencari bahan untuk belajar. Ya kan? Kan sering Bapak Ibu guru besok sekolah bawa gadgetnya ya. Untuk apa? Untuk melihat video pembelajaran. Untuk kita besok ada kuisis. Oke? Fungsi gadget. Di situ gadget sangat penting bagi remaja. Karena dengan gadget, para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi, gadget bisa menjadi barang yang bahaya untuk Muna. Kenapa? Ketika ternyata gadget tersebut disalahgunakan oleh kamu untuk hal-hal yang negatif. Contohnya apa itu? Pada saat belajar, kamu menggunakan gadget di waktu yang tidak tepat. Kamu mencuri-curi untuk melihat gadget tersebut. Ya kan? Sehingga membuat konsentrasinya tidak apa? Tidak baik, tidak bisa konsentrasi. Ya kan? Jadi kamu harus bisa mengontrol diri dalam menggunakan gadget. Kalau kamu tidak bisa mengontrol dirimu dalam menggunakan gadget, maka yang ada dampak negatif untuk kamu. Oke, next. Dampak positif gadget. Pertama apa itu? Mempermudah komunikasi. Dengan gadget kita bisa berhubungan dengan teman, saudara yang jaraknya jauh dari kita. Dengan gampangnya kita berhubungan menghubungi mereka. Ya kan? Ya enggak? Oke. Yang kedua, menambah pengetahuan. Benar enggak? Karena dengan gadget kamu bisa browsing bahan pelajaran. Makanya Ibu bilang cakupannya tidak hanya bermain game sama bermedia sosial. Oke, yang ketiga apa itu? Memperluas persahabatan. Dengan gadget kamu bisa menambah teman dari dunia maya. Ya kan? Walaupun kamu belum ketemu sama orang tersebut, kayak Instagram, kamu bisa follow-follow, ya kan? TikTok. Benar nggak? Benar. Next, untuk apa? Mengakses informasi. Lanjut untuk eksistensi diri. Lanjut untuk apa tadi? Media pembelajaran. Ada yang ditanya di sini? Idem? Udah paham? Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, ini dia dampak negatif yang kamu harus tahu. Dampak negatif yakni mengganggu perkembangan.
Kenapa mengganggu perkembangan? Yaitu tadi bisa jadi kamu jadi kurang tidur sehingga kesehatanmu jadi terganggu. Ya kan? Nah, yang kedua itu efek radiasi. Kita sama-sama mengetahui kan, kalau kita terlampau lama memandangin handphone, memandangin gadget, maka radiasi itu akan berefek kepada kita, terutama di mata. Ya kan? Oke. Yang ketiga, rawan tindak kejahatan. Coba, rawan tindak kejahatan seperti apa itu? Contohnya, Kristina, dari gadget. Memaksa diri untuk ikut berkomentar gitu. Iya, jempolnya tidak bisa ditahan. Sehingga menyakiti orang lain. Ya kan? Nah, karena dari gadget juga bisa kita seperti menyudutkan seseorang. Ujung-ujungnya nanti jadinya ke pembulian. Oke? Next, pemborosan. Nah, kenapa dibilang pemborosan? Di Android, handphone sekarang itu kan sistemnya Android. Di situ ada e-commerce, atau e-commerce seperti Shopee, ya kan? Lazada, benar kan? Zalora. Nah, itu kamu bisa di situ berbelanja. Tetapi itu tadi intinya di mana, Ibu? Di kontrol diri. Kamu bisa mengontrol dirimu enggak? Kalau misalnya kamu tidak bisa mengontrol dirimu, yaitu kamu belanja terus, yang ada mamamu yang marah samamu. Belanja terus COD pula, ya kan? COD. Misalnya Tiara. Paketmu COD ini, padahal Tiara nggak bilang-bilang. Nah, nggak boleh ya. Ya. Nah, oke. Terhindar dari dampak-dampak negatif gadget tadi, itu menolak ajakan teman untuk bermain games. Terus mematikan gadget pada saat pelajaran berlangsung. Biar kamu bisa konsentrasi dan tidak mengganggu belajarmu. Jangan curi-curi lagi di bawah lacinya. Ya kan? Maria? Yang ketiga, mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan gadget. Kapan main gadget, kapan belajar, itu harus bisa diatur waktunya. Yang keempat, menghindari mengakses situs pornografi. Udah paham lah ini ya, nggak usah Ibu jelaskan. 5, memperbanyak konten-konten religi pada gadget, biar kamu imanmu semakin kuat. Oke. Memperbanyak literasi menggunakan gadget, literasi membaca informasi perkembangan yang ada sekarang ini. Paham? Oke. Yang ke-7, gunakan sebagai media pembelajaran. Terakhir, itu tadi Bu bilang, jangan menggunakan gadget hanya untuk bermain game sama untuk bermedia sosial, tetapi untuk mencari bahan untuk belajar. Oke? Sebelum Ibu lanjut sesi ini, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Ini ada video tentang kecanduan memakai gadget. Perhatiin videonya baik-baik, ya kan? Nanti Ibu tanya, hikmah apa yang bisa kamu dapat dari video yang kamu tonton ini? Ya? Perhatiin baik-baik. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini?
Matanya ke sana. Nah, dari video yang tadi, coba pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Si Kristina, pelajaran apa nak yang bisa diambil nak? Dari video tersebut, jika menggunakan gadget berlebihan dapat mengganggu kebersamaan. Iya. Yang dekat terasa jauh, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Alicia. Merupakan waktu belajar. Iya. Jadi tidak konsen dalam belajar. Imam, apa Imam yang diambil dari video tadi? Aktivitas terganggu. Aktivitasnya terganggu sehingga kayak tadi dia pun jatuh, tidak peduli ya kan? Iya kan? Mau luka tangannya pun dia nggak peduli. Nah, begitulah dampak negatif gadget tadi. Nah, berarti kita harus bisa mengontrol diri dalam menggunakan gadget karena itu bisa menghambat aktivitasmu, menghambat perkembanganmu, kesehatanmu juga terganggu. Dengan gadget kamu jadinya tidurnya nanti larut malam, ya kan? Sehingga pagi-pagi ngantuk, mau pergi sekolah malas, badanmu pun jadinya lemas, kurus, kantong mata menghitam. Ya nak ya? Paham ya? Ngerti ya? Setidaknya dengan ibu berikan ini kamu sudah bisa memahaminya dan mencegah untuk menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak baik. Oke? Selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, nanti ibu kasihkan berapa pertanyaan. Ayo bentuk kelompoknya. Dapatkan mejanya. Empat kelompok. Yang ini tadi satu kelompok, yang ini satu kelompok, dua kan? Yang ini satu, tiga, yang sana satu. Coba ke sana. Saka ke sana, Saka di sana. Oke, halo. Hai. Ini ibu pilih ya ketua kelompoknya ya. Kelompok 1 ketua kelompoknya Imam. Kelompok 2 Kristina. Kelompok 3 Alicia. Kelompok 4 Bima. Jadi ini ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nanti masing-masing ketua kelompok mempresentasikan, membacakan hasil diskusi. Ayo, diskusikan.
Selesai? Oke. Jadi ini Ibu minta masing-masing ketua kelompok membacakan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Ketua kelompoknya kan tadi udah Ibu pilih ya kan? Jadi masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo Bang Imam. Pertanyaan 1, apa? Diskusikan dengan kelompok Anda. Sebutkan dampak positif dan negatif dari GZ. Dampak negatif, boros, penonton yang tidak seharusnya ditonton, aktivitas terganggu, radiasi mengenai mata. Dampak positif, lebih mudah berkomunikasi dengan sahabat, mendapatkan lebih banyak teman, lebih mudah menemukan informasi. Nomor 2, bola tentang solusi yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah bijak dalam menerapkan GZ. Tidak memiliki teman untuk bermain games, lebih mudah untuk belajar. Dia melakukan pemborosan seperti berbelanja online, mematikan diri saat pembelajaran. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk ketua kelompok 1. Oke, next lanjut kelompok 2. Kak Kristina bacakan, presentasikan hasil dari diskusinya. Dampak negatif dan positif dari GZ. Dampak positifnya yaitu memudahkan berkomunikasi, memperluas pertemanan, mencari bahan pembelajaran, serta mengembangkan prestasi dan kreativitas. Oke, Dampak keren. negatifnya yaitu kesehatan kita terganggu, lupa waktu dengan berbagai hal, hilang komunikasi dengan orang terdekat. Dan cara solusinya yaitu tidak membuka situs terlarang, menonton hal yang bermanfaat dan sesuai dengan umur, tidak menggunakan gadget berlebihan dan mencari berbagai pelajaran. Oke, gue rasa sudah cukup bagus dan kalian sudah memahaminya. Beri close. Lanjut ke kelompok 3, Alicia. Bacakan. Dampak positif dan dampak negatif dari gadget. Dampak positifnya berkomunikasi lebih gampang, mencari pembelajaran, mendapat akses berita. Dampak negatifnya waktu tidur berantakan, bisa membuat mata radiasi jika menggunakan gadget terlalu lama, hilang komunikasi bersama teman ataupun saudara. Oke, yang kedua. Tidak menggunakan gadget terlalu lama dapat mengatur waktu bermain dan belajar, dapat mencari pembelajaran dan menolak ajakan teman untuk bermain. Oke, kita kasih. Lanjut. 1. Bang Bima. 1. Diskusikan dengan kelompok Anda. Sebut dampak positif dan dampak negatif dari gadget. Dampak positif dapat mencari ilmu pengetahuan, dapat berkomunikasi, mencari bahan belajar. Dampak negatif pemborosan, dapat terjadi kesehatan, dapat merusak kesehatan. Dampak radiasi bagi tubuh. Ya. 2. Buatlah rencana solusi yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah bijak dalam menggunakan gadget. 1. Menolak ajakan teman bermain game. 2. Memperbanyak pembelajaran. 3. Mengurangi penggunaan gadget. 4. Mematikan gadget saat jam belajar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Bima. Nah, dengan kamu sudah bisa menjawab tentang pertanyaan yang Ibu berikan di lembar tadi, Ibu harap kamu secara tidak langsung bisa paham dalam menggunakan gadget dan begitu juga dengan pencegahannya. Oke, balikan bangkunya ke ini semula. Letak di belakang aja, letak di belakang. Oke, kita lanjut ya. Nah,
dari materi yang Ibu berikan, dari video yang Ibu tampilkan, dari tanya jawab yang sudah Ibu berikan kepada kalian, apa kira-kira kesimpulan tentang materi bimbingan yang Ibu berikan ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, berdiri. Tristan. Kesimpulannya kami dapat mengetahui cara menggunakan gadget dengan benar, dan kami mengetahui dampak positif dan negatif dari main gadget. Sehingga bisa bijak dalam menggunakan gadget, cerdas dalam menggunakan gadget. Oke, untuk anak-anak Ibu semuanya, dengan berakhirnya materi ini, Ibu harap anak-anak Ibu bisa cerdas dalam menggunakan gadget. Boleh menggunakan gadget, tapi bisa mengontrol dirinya. Karena dengan materi yang Ibu berikan ini, kalian sudah paham dampak negatif dan dampak positif dari gadget tersebut. Oke, itulah dia materi yang hari ini yang Ibu berikan. Sebelum kita mengakhirinya, tadi kita mengawalinya dengan doa dan kita mengakhirinya juga dengan doa. Kembali lagi, sebelum berakhir, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh imam. Sebelum berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. baik anak-anak Ibu, dengan berakhirnya materi bimbingan yang Ibu berikan, Ibu harap kamu bisa mengaplikasikannya baik pada saat di sekolah maupun di rumah. Bisa? Pasti bisa dan harus bisa. Oke, Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya.